kita akan berbicara, akan berdiskusi, melakukan workshop sepanjang hari ini dengan beberapa tujuan. Tadi pengantar dari atau introduksi dari Bapak Arifin Rudianto dan Ibu Vivi Yulaswati sudah memberikan kita konteks substansi. Ada sejumlah tujuan dalam workshop ini. Tentu saja kami coba untuk menyampaikan secara ringkas di sini. Pertama adalah mendiskusikan metadata indikator SDGs untuk edisi 2 dan keselarasannya dengan RPJMD dan RAD SDGs. Yang kedua adalah mendiskusikan teknis penyusunan rencana aksi daerah. Lalu kita diskusikan juga permasalahan dan tantangan penyusunan RAD tersebut. Yang ketiga adalah mendiskusikan secara teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs. Berikut permasalahan dan tantangannya. Lalu hari ini juga harapannya kita bisa mendiskusikan strategi komunikasi SDG agar SDG ini menjadi sebuah gerakan, bukan hanya program pemerintah tetapi juga dimiliki oleh publik secara luas. Kemudian kita juga perlu duduk bersama-sama untuk bicara dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana aksi daerah SDG serta kegiatan komunikasi. Lalu, hari ini kita akan mencoba mengakhiri workshop ini dengan merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan SDGs berikut. Karena itu, untuk mencapai tujuan tadi, ada 4 ruang lingkup workshop pada hari ini. Pertama, lingkup pertama adalah pembahasan indikator SDGs. Ada beberapa hal yang akan dibahas di sini, perkembangan metadata indikator SDGs dari edisi 1 ke edisi 2, keselarasan indikator SDGs dengan RPJMD dan RAD, pengaruh kesamaan SDGs dalam penyusunan KLHS dan RPJMD, ketersediaan data indikator SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten. Ruang lingkup berikutnya adalah pembahasan penyusunan rencana aksi daerah SDGs. Di sini tadi Bu Vivi sudah menyampaikan sebagian, misalnya apa yang sering ditanya, bagaimana sistematika dan mekanisme penyusunan RAD, bagaimana program dan kegiatan pemerintah daerah bisa dipetakan agar mendukung SDGs, bagaimana program kegiatan SDGs itu bisa disusun matriksnya, baik untuk pemerintah maupun non-pemerintah. Kita tahu ada matriks. Kemudian kita mengidentifikasi kendala dan tantangan penyusunan RAD di daerah serta rekomendasi perbaikan ke depan. Cakupan ketiga dari workshop ini adalah pembahasan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs di daerah. Beberapa hal di dalam lingkup ini adalah mekanisme pemantauan dan evaluasi, 2, rencana digitalisasi. Tadi Bu Vivi sudah menyampaikan pentingnya digitalisasi ini. Dan yang ketiga, identifikasi kendala dan tantangan dalam pemantauan dan evaluasi. Lalu cakupan atau lingkup terakhir adalah pembahasan strategi komunikasi. SDG ini bukan hanya perkara substansi, tapi juga perkara komunikasi. Mesti disampaikan baik kepada publik maupun kepada birokrasi. Karena itu peran humas dalam mendukung diseminasi itu penting untuk dibahas. Juga karena kompleksitas atau cakupan yang luas, maka perlu panduan dalam menyusun strategi komunikasi. Bagaimana tujuan, strategi, saluran komunikasi yang digunakan. Kemudian bagaimana peran para pemangku kepentingan dan kalau kita menyampaikan kepada publik, pesan kunci apa saja yang mesti disampaikan. Dengan lingkup seperti yang baru saja saya sampaikan dan tujuan tadi, bagaimana kita akan mengatur hari ini. Ini kira-kira Bapak Ibu, Saudara sekalian, rencana kita pada hari ini, jadwal sementara. Saya tahu kita mundur beberapa saat, mudah-mudahan kita bisa catch up, atau kalaupun kita mundur tidak terlalu sore, karena Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur barangkali nanti sudah akan masuk waktu berbuka puasa. Karena itu di layar saya tampilkan jadwal setelah pembukaan ini ada 4 sesi, metadata dan indikator, penyusunan RAD, pemantauan dan evaluasi, lalu strategi komunikasi sebelum akhirnya nanti kita tutup. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita berkumpul pada hari ini, kita mengadakan survei mengenai perkembangan pelaksanaan SDG di tingkat daerah. Secara cepat saja ingin saya sampaikan hasil survei ini. Tujuan survei ini untuk mengetahui kemajuan penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi RAD SDG di tingkat provinsi. Kita juga ingin tahu kendala dan tantangan apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan SDG dan apa harapan pemerintah daerah.
Sebagai catatan metodologis, survei ini diisi oleh 1 orang perwakilan dari Bapeda yang menangani koordinasi pelaksanaan SDGs. Survei ini diikuti oleh 32 provinsi dari total 34. Profil demografi respondennya adalah 53% laki-laki, 47% perempuan, 78% berpendidikan S2, 22% kira-kira berpendidikan S1. Itu profil responden. Apa hasilnya? Nah, bagian pertama, bagaimana RAD disusun? Pengalamannya seperti apa? Ketika kita melihat dan ditanya apakah provinsi telah memiliki tim koordinasi daerah, 96%, 97% ya. Pemangku kepentingannya siapa saja? Kita bisa dilihat dalam hasil tersebut, pemerintah daerah, akademisi perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, dan bisnis. Ini menguatkan hasil ini karena menunjukkan bagaimana SDGs mulai menjadi milik banyak pihak. 20 provinsi melibatkan organisasi kemasyarakatan dan menjadi anggota tim koordinasi daerah, 25 provinsi melibatkan SDG Center, dan saya kira ini perkembangan yang melegakan, heartening begitu. Apakah RAD sudah memuat matriks 1, rencana capaian indikator SDG yang merujuk pada metadata SDG edisi terbaru, edisi kedua? Baru 37,5% mengatakan ya, yang 62,5% mengatakan tidak. Itu nanti kita bicara. Apakah sudah memuat matriks program kegiatan di tingkat pemerintah yang di tingkat provinsi? Apakah sudah memuat matriks program kegiatan kabupaten kota? Anda bisa melihat kira-kira sepertiga, masing-masing rata. Ya sudah, baru sebagian belum memuat. Ini nanti kita juga diskusikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong? Apakah RAD sudah memuat matriks program kegiatan dari pemangku kepentingan non-pemerintah? Melegakan 46,9%, ya, tapi baru memuat matriks 3. Kalau Anda lihat yang warna hijau, belum malah, 31,3%. Yang warna merah itu, ya, tapi baru memuat matriks 4, yaitu program dan kegiatan pelaku usaha. Yang kuning, ya, sudah memuat matriks 3, kegiatan organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dan matriks 4. Nah, ini yang kita perlu diskusikan, bicarakan hari ini agar keikutsertaan itu makin luas. Nah, kalau kita lihat secara cepat tabulasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, kalau boleh saya lihat ini 4 atau 3 kendala utama dalam penyusunan RAD adalah 1, ketersediaan data sesuai indikator pada metadata SDGs. Yang kedua, permasalahan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, koordinasi yang belum optimal, serta anggaran. Itu kalau kita lihat 3 hasil utama ya, catatan dari kendala utama RAD. Kalau kita bicara atau zoom in gitu, kendala keterlibatan pemerintah atau kabupaten kota, 3 teratas adalah kurangnya pemahaman terkait SDGs dan rencana aksi daerah SDGs. 2, permasalahan SDM. Dan yang ketiga, keterbatasan anggaran. Ini 3 kendala paling utama dari keterlibatan pemerintah kabupaten kota. Sedangkan kendala yang terkait dengan keterlibatan aktor non-pemerintah, 3 tertinggi adalah kurangnya pemahaman terkait SDGs dan rencana aksi daerah, kemudian koordinasi yang belum optimal, dan belum ada komitmen yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita lihat 3 ini, areanya berkisar pada dan 3 permasalahan utama ini. Kita melihat ada persoalan masalah SDM muncul 2 kali. Kita lihat bagaimana soal pemahaman, kemudian koordinasi. Ini 3 hal yang muncul berulang di lintas kategori pertanyaan ini. Ini mesti kita bicarakan lebih mendalam. Bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan. Nah, bagian kedua dari survei adalah bertanya bagaimana pengalaman penyusunan laporan monitoring dan evaluasi RAD. Secara cepat, 7 provinsi yang mengisi survei belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi. 21,9% lainnya, gitu, kalau kita lihat ya, jadi sama 7 provinsi, melakukan MONEF setiap tahun tapi tidak melaporkan ke pusat, dan 14 provinsi setiap tahun melakukan MONEF dan melaporkan ke pusat. Hanya 3 provinsi yang melakukan MONEF tiap semester. Apakah data capaian indikator sesuai dengan metadata? Jawabannya hanya 1 provinsi yang menyatakan seluruh data capaian indikator dapat tersedia secara rutin. 50%, artinya 16 provinsi, menyatakan tidak dapat menyediakan data indikator secara rutin.
dan 15 provinsi menyediakan sebagian besar data indikator survei. Saya kira ini menjadi basis diskusi kita bagaimana kita bisa mendorong ini lebih baik ke depan. Apa kendalanya dalam menyusun laporan MONEF RAD? Kendala utama 3 atau 4 teratas adalah keterbatasan ketersediaan data, keterbatasan anggaran, koordinasi SDM. Kalau kita lihat data indikator SDGs yang paling sulit dikumpulkan dan dilaporkan di tingkat daerah, 3 teratas atau 4 teratas adalah data sektoral dari OPD atau SKPD, data pilar lingkungan, data pilar hukum, khususnya Goal 16 itu ya, pilar hukum itu, kemudian data pendidikan. Ini adalah 4 data yang paling sulit dikumpulkan di tingkat daerah. Sedangkan kalau kita lihat kendala di dalam pengumpulan data secara umum, ketersediaan data belum capaian, kemudian koordinasi yang belum optimal, dan datanya terlambat atau delay. Sekali lagi kalau kita lihat, setidaknya 2 tabel terakhir, pertama dan yang ketiga ini kita melihat bagaimana kendala-kendala di dalam pengumpulan data ini yang mesti kita diskusikan hari ini. Dan terakhir adalah harapan terhadap workshop. Kenapa kita berkumpul hari ini, apa yang ingin diharapkan dari sini, dan juga tentu saja harapan terhadap Seknas SDGs. Kalau kita lihat beberapa 3-4 jawaban dari open-ended adalah, yang diharapkan dari workshop ini adalah panduan untuk penyusunan laporan MONEF. Nanti di akhir sesi kita lihat lagi apakah harapannya terpenuhi. 2, panduan penyesuaian metadata 1 ke edisi 2. Yang ketiga, panduan penyusunan RAD sesuai dengan pedoman terbaru. Dan yang keempat serta kelima adalah titik terang penyesuaian Permendagri dengan metadata SDGs dan harapan bantuan tagging kegiatan daerah sesuai dengan metadata. Ini harapan-harapan yang dipupuk atau terpupuk sebelum workshop. Nanti sore di akhir hari ini kita lihat mudah-mudahan harapan ini bisa dipenuhi. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian, jika ada hal yang ingin ditanyakan langsung dalam proses nanti, silakan berdiskusi secara langsung agar harapan yang Bapak Ibu inginkan ini bisa dipenuhi. Bagaimana harapan Pemda kepada Kementerian PPN selaku koordinator pelaksana SDGs? Bantuan yang diharapkan atau capacity building yang diharapkan adalah 3 teratas adalah BIMTEK penggunaan, bimbingan teknis penggunaan panduan MONEF edisi 2, pelatihan cara advokasi non-state actors untuk ikut serta di dalam multi-stakeholder platform, kemudian pemahaman metadata edisi kedua. Sedangkan bantuan teknis yang diharapkan pemerintah daerah adalah pendampingan tenaga ahli, bantuan anggaran, dan sosialisasi.